Halo, selamat datang pada seluruh Sivitas Akademika Poli Batam, Bapak Ibu dosen, staf karyawan Poli Batam, mahasiswa, beserta alumni. Selamat datang di acara podcast Bincang-Bincang Pet Getsi dengan tema merobohkan hambatan, membuka jalan budaya inklusi. Hari ini saya tidak sendiri. Saya sendiri adalah Winanda yang akan menjadi pemandu acara kali ini. Bincang-bincang kali ini sangatlah penting. Karena apa? Karena masih banyak diskriminasi-diskriminasi yang dialami karena berbeda suku, ras, agama, atau golongan. Dalam podcast kali ini, kita akan lebih menyoroti mengenai diskriminasi yang dialami oleh teman-teman kita penyandang disabilitas. Dalam bincang-bincang Getsi kali ini, saya akan ditemani oleh narasumber, yaitu Ibu Sinta Wahyuhati, selaku Ketua Getsi Poli Batam, dan Ibu Hadayana. Beliau adalah aktivis di bidang budaya inklusi dan juga beliau adalah di bidang hukum. Beliau biasa membantu menyebarkan budaya-budaya inklusi masyarakat di Indonesia. Bersama Ibu Sinta dan Ibu Hadayana, kita bersama-sama akan menjelajahi bagaimana beretika dalam berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, apa saja yang harus kita perlukan dalam berkomunikasi, dan sebagai masyarakat, terutama mahasiswa Poli Batam, bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka dan juga menyebarkan budaya inklusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang-Bincang Getsi kali ini. Bincang-Bincang Getsi kali ini dengan tema merobohkan batasan, membuka jalan bagi budaya inklusi. Bincang-bincang Getsi kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bu Hadiana atau biasa dipanggil dengan Ibu Tita. Betul ya, Bu? Iya, betul, Pak Win. Dan juga kali ini saya ditemani oleh Ibu Sinta Wahyuhati atau mungkin biasa dipanggil dengan Ibu Sinta. Betul ya, Bu? Betul, Pak. Nah, untuk singkat waktu, mungkin pertanyaan pembuka untuk Ibu Sinta maupun Ibu Tita, kita mengenai gender. Nah, menurut Ibu Sinta dan Ibu Tita sendiri, apa yang dimaksud dengan gender, kesetaraan gender, dan keadilan gender? Mungkin dari Ibu Tita terlebih dahulu. Oke. Tentang gender ya Pak Win ya. Yang banyak disalahartikan tuh kan sebenarnya jenis kelamin dan gender ya. Jadi kalau kita menyangka itu kan gender perkaranya dengan jenis kelamin sama gitu. Padahal akhirnya pandangan soal gender ini kan meluas. Jadi tidak hanya yang kalau jenis kelamin itu sebenarnya yang hanya berkaitan dengan fungsi reproduksi saja, fungsi tubuh saja, ciri fisik saja. Tapi kalau gender, akhirnya ini kan jadi pola pikir masyarakat yang membentuk konstruksi sosial tentang bagaimana nilai, sikap, kemudian sifat, juga fungsi-fungsi reproduksi dan fungsi produktivitas dari masing-masing jenis kelamin dalam kehidupan bermasyarakat, gitu Pak Win. Jadi kalau gender ini efek dan ininya lebih luas gitu ya, betul, Bu ya. betul. Gitu. Nanti kalau kita bahas itu jadi akhirnya kuadrat gitu kan. Ujung-ujungnya gitu Ujung-ujungnya ya. kuadrat gitu kan. Persepsinya beda lagi. Persepsinya kan akhirnya karena konstruksi gender itu tadi ada hal-hal yang sebenarnya tidak murni menjadi tugas dan tanggung jawab jenis kelamin tertentu, tapi dibebankan karena pandangan masyarakat tadi. Nah ini
yang berusaha kita dobrak sebenarnya. Karena terbukti bahwa dengan adanya ketimpangan gender itu sebenarnya berpengaruh terhadap tingkat produktivitas suatu negara. Maka tujuannya yang kita harapkan adalah kondisi yang setara gender gitu Pak Win. Di mana ada kesamaan akses dan kesamaan hak gitu ya Bu. Iya, betul. Dalam kesempatan berkreasi, juga kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, itu ada setaranya. Kemudian untuk adil gendernya tadi sendiri Pak, itu proses keadilan gender inilah proses yang kita usahakan untuk menuju setara. Dalam artian kalau kenapa sih ada ketimpangan gender saat ini gitu kan? Karena itu kan ada bentuk-bentuk di mana salah satu jenis kelamin disubordinatkan Pak, termarginalisasi ya Bu ya. Jadi ini menyebabkan ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu. Nah, proses mendapatkan keadilan inilah yang disebut continue ini yang disebut dengan keadilan gender. Dari Ibu Sinta? Iya, saya menambahkan dari yang disampaikan Bu Diana tepat sekali. Jadi kalau kita identifikasi dan kita urai kembali bahwa sebenarnya gender ini adalah adanya perbedaan peran, tanggung jawab, dan juga mungkin fungsi antara laki-laki dan juga bagi perempuan yang tidak didasarkan pada biologis gitu ya, tapi lebih didasarkan pada relasi atau konstruksi sosial dan budaya, di mana kalau dari penjelasannya Ibu tadi ada sesuatu yang juga dipengaruhi oleh struktur masyarakat di kita yang lebih luas gitu ya. Dan ini sebenarnya bisa berubah juga ya Bu ya, bisa berubah juga gitu ya. Kemudian tadi juga saya melihat terkait dengan adanya adil ya, keadilan gender gitu ya, bahwa di sini ada suatu kondisi, suatu posisi ya bagi laki-laki dan juga perempuan gitu ya, untuk bisa menikmati dalam proses pembangunan ya, di mana baik itu mungkin perempuan dan laki-laki itu bisa berperan aktif dalam politik, mungkin ya dalam pendidikan, dalam ekonomi, kemudian dalam pertahanan dan keamanan, dan sosial bermasyarakat. Nah, kalau tadi saya juga melihat bahwa kita perlu ada setara di sini ya. Kesetaraan gender sendiri adalah adanya kesamaan dalam hak ya, kesempatan dan hak ya, di mana antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam pembangunan gitu ya, dan menikmati hasil gitu ya, berbagai dampak yang positif keduanya seperti itu Pak. Nah, mungkin melanjuti dari pertanyaan tersebut, nah mengapa sih isu kesetaraan gender ini masih terjadi dan menjadi sebuah masalah besar di Indonesia? Mungkin dari Ibu Sinta. Ya, kalau kita melihat ya tadi bahwa isu kesetaraan gender ini masih menjadi sebuah isu yang sentral juga ya. Bahkan di setiap kementerian kalau tidak salah itu selalu ada pengaruh kesetaraan gender gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah ada label yang tadi disampaikan oleh Bu Diana, ada marginalisasi gitu ya. Ada stereotip gitulah bagi perempuan gitu ya. Bahwa di masyarakat kita, di daerah-daerah, perempuan masih identik dengan kemiskinan, ketidakmampuan gitu ya. Dan bahkan masyarakat pesisir yang perempuan pun terkadang masih kurang mendapatkan kesempatan hak yang sama ya dalam ekonomi misalnya seperti itu. Jadi hampir semuanya bahkan ada indeks untuk gender juga gitu, hampir di setiap daerah. Jadi ini buktinya bahwa masih ada marginalisasi dan subordinat bagi perempuan seperti itu. Mungkin dari Ibu Tita?
Oke, jadi sebenarnya kalau Indonesia masih sebenarnya baru awareness-nya malah. Iya. Kalau mau dibilang terlambat ya tidak pernah ada kata terlambat ya Pak Win. Tapi baru setelah era reformasi lah sebenarnya kesadaran tentang pengaruh utamaan gender ini mulai ditumbuhkan gitu. Karena sebelumnya memang kita sendiri ini kan lahir dengan budaya patriarki yang amat kental. Yang dulu dianggap ini adalah bentuk kondisi aman gitu, di mana perempuan ditempatkan dilokalkan gitu di rumah-rumah sendiri. Artinya dengan sendirinya ada mindset dulu bahwa perempuan ya cukup Di rumah saja. ya akhirnya juga berpendidikan ya secukupnya saja karena toh nanti kembali ke rumah gitu ya ya, Bu ya. betul. Nah ini kan sebenarnya akhirnya memperkecil kesempatan negara juga untuk meraih potensi-potensi terbaik dari anak bangsanya sebenarnya. Dan ini mengapa akhirnya pemerintah sendiri mempunyai selalu misi dalam pengaruh utamaan gender di kementerian dan diharapkan diturunkan juga ke masyarakat. Walaupun penerapannya ya sampai sekarang ya, karena yang balik lagi yang kita lawan memang budaya yang sudah bertahun-tahun ya, bukan bertahun-tahun, berpuluh tahun malah. Iya. Jadi isu ini memang masih menjadi sesuatu yang harus terus kita bawa ya Pak Win, karena Indonesia sendiri kan punya capaian untuk Indonesia Emas 2045. Betul. Yang katanya kita punya angka usia produktif, lonjakan usia produktif. Tapi apakah itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal ketika perempuan masih tidak diikut sertakan secara maksimal dalam pembangunan? Itu sebenarnya tujuan concern utama dari pemerintah. Nah, mungkin dari untuk Bu Sinta dan Bu Tita sendiri, faktor apa aja sih yang menyebabkan ada permasalahan gender di Indonesia sendiri? Mungkin dari Ibu Tita? Yang pertama pada dasarnya karena budaya ya Bu ya. Kita sejak ini dan juga mungkin dari zaman nenek moyang kita kan. Pada zaman dulu itu kan pola patrilineal kan lahir dari zaman berburu dan bercocok tanam dulu. Kemudian ada revolusi industri. Nah di situ kan mulai ada kepemilikan atas sumber daya yang kemudian akhirnya mayoritas dikuasai oleh laki-laki. Kemudian dengan budaya itu juga menempatkan perempuan pada posisi yang subordinat, artinya hanya sebagai posisi pendukung. Dan ini juga sebenarnya terlihat dari bagaimana kita melihat Orde Baru menempatkan perempuan-perempuan ya Dharma Wanita dulu contohnya, bagaimana kita melihat Dharma Wanita dulu gitu ya, menempatkan perempuan itu sebagai canggaknya di rumah yang mensupport para suaminya untuk berkarir, untuk mengabdi ke negara. Itu nilai-nilai patriarki itu sebenarnya terlihat dengan jelas di situ. Dan dengan demikian subordinasi perempuan ini menyebabkan akhirnya kemiskinan terstruktur terhadap perempuan. Kenapa? Karena ada pembatasan tanpa kita sadari, akhirnya kita membatasi perempuan untuk meraih potensi terbaik yang dia miliki. Akhirnya kita juga menganggap dengan kesempatan pendidikan juga betul. Tidak adil. Kemudian kesempatan terhadap akses sumber daya dan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan juga tidak sama dengan laki-laki. Mungkin dari Bu Sinta mau menambahkan? Iya, jadi apa sih masalahnya gitu ya? Pertama memang budaya patriarki ya, yang sudah luar biasa lama gitu ya di kita gitu ya, bahwa sejak awal memang rata-rata bahwa semuanya budaya patriarki ini sudah membumi gitu ya. Nah ini menjadi masalah, makanya harapannya ada perubahan ya. Ada perubahan kesetaraan bahwa laki-laki dan perempuan punya kesempatan dan hak yang sama gitu. Nah budaya-budaya patriarki sudah ada sejak dari keluarga ya. Dari mulai bangun tidur
sampai berkegiatan, kecenderungan laki-laki mungkin langsung bekerja. Nah, mungkin perempuan di rumah saja. Padahal di rumah ini pekerjaannya banyak sekali gitu ya. Terus kemudian perempuan juga punya beban ganda gitu ya. Apalagi kalau perempuan ini juga bekerja, membantu keluarga dan perempuan juga pengen berkarir sebenarnya, tapi terkadang terhalang oleh berbagai pekerjaan domestik yang dimana pekerjaan domestik itu bisa dikerjakan bersama. Itu dari keluarga ya. Kemudian di masyarakat juga ya, kalau misalnya dia memiliki hak dan kesempatan ya jangan jauh-jauh lah. Ada budaya-budaya misalnya kalau misalnya ada laki-laki yang jadi pimpinan ya mending laki-laki saja, bahwa sebenarnya kesempatan bisa juga perempuan menjadi pemimpin gitu ya. Itu kalau secara di sosial masyarakat gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya yang menjadi permasalahan. Begitu juga kalau di mungkin budaya-budaya yang sudah menjadi apa ya, hal yang kayak dibudayakan juga, itu perempuan sulit untuk berkembang ketika dia tidak punya kesempatan untuk memilih, misalnya kesempatan untuk menentukan gitu ya. Kalau suami pilihannya apa, nanti istrinya ikut gitu ya. Nah, padahal dia juga punya kesempatan yang sama kayak gitu ya. Begitu juga dalam berpendidikan, mungkin kayak seperti yang disampaikan Bu Tita tadi, kalau misalnya nanti ujung-ujungnya nikah juga balik ke keluarga gitu ya, selesai gitu ya. Tetapi ada hak-hak perempuan yang dimana dia memiliki cita-cita. Jadi mungkin masih kecil dulu kan, kita kecil SD gitu ya. Terus cita-citamu apa? Cita jadi ini. Tapi ketika ujung-ujungnya dia tidak punya kesempatan untuk merealisasikan cita-citanya karena ya udah di rumah saja gitu. Nah, ini yang coba kita pengen membuka wawasan bersama bahwa kesempatan untuk laki-laki dan perempuan itu ada. Bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah sumber daya ya, dan dia adalah bagian penting dari pembangunan seperti itu. Mungkin kita perdalam lagi. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah contohnya dalam sikap menghargai kesetaraan gender. Mungkin dari Ibu Sinta dulu. Sikap menghargai kesetaraan gender. Sikap ya, ini dalam keseharian ya contohnya ya. Kalau kebetulan saya di kelas gitu ya, berusaha untuk tidak membedakan gitu ya. Mau laki-laki atau perempuan ketika berpendapat punya kesempatan yang sama. Misalnya. Kedua, siapapun mau jadi ketua kelas tidak harus karena harus ada laki-laki, perempuan juga bisa. Kemudian kita tidak mendiskriminasi baik itu laki-laki atau perempuan. Karena tadi punya hak dan kesempatan dalam melakukan apa saja gitu ya, untuk mengembangkan potensinya gitu ya. Itu salah satu sikap untuk saya misalnya sebagai pendidik untuk bisa baik itu laki-laki dan perempuan bisa maju bersama gitu ya. Untuk mengembangkan potensinya gitu dan bisa berkolaborasi bersama untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi gitu. Itu salah satu upaya kalau misalnya dari segi saya sebagai pendidik. Mungkin dalam bermasyarakat gitu ya, kita juga mungkin bisa juga saling memberikan informasi atau berbagi informasi yang mungkin sama-sama memperkuat mungkin ibu-ibu rumah tangga di rumah gitu yang mungkin mereka saat ini pengen bisa berwirausaha gitu ya, atau mungkin bisa mengembangkan diri kreativitasnya, kita coba saling support seperti itu. Itu salah satu bentuk yang bisa kita lakukan seperti itu, Pak. Mungkin Ibu Hadriana, Bu Tita mau menambahkan? Sebenarnya sudah ini ya, sudah mencakup semuanya. Tapi mungkin yang perlu ditambahkan ya Pak Win ya. Kita nih tanpa sadar kan sebenarnya terpola patriarkinya karena dari kecil gitu. Yang bisa dilakukan mungkin sama-sama deh membangun kesadaran dari mulai dari dalam rumah tadi. Bagaimana sebenarnya bahwa keputusan dalam rumah tangga itu diambil bersama. Jangan hanya keputusan kan dianggapnya tuh suami sebagai nakoda. Tapi nakoda yang baik kan tentu akan tetap mendengarkan tentu akan mendengarkan juga nih jurumudinya. Maka juga akan mendengarkan gimana kata-kata kelasinya gitu. Jadi kekuasaan itu tidak absolut. Betul. Tapi dibagi. Didistribusikan dengan rata. Itu mulai dari dalam rumah. Juga bagaimana peran gender pembagian tugas-tugas domestik ke anak
itu juga jangan dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya. Yang saya ingat dulu sekali waktu saya sekolah adalah Kecil dulu ya. Yang saya ingat waktu saya kecil sekolah adalah ibu sedang memasak dan bapak sedang membaca koran. Itu pelajaran sekolah dulu. Itu nilai-nilai patriarki yang tanpa sadar kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa pekerjaan domestik adalah kodrat perempuan. Betul. Padahal pekerjaan domestik adalah sebenarnya atribut pekerjaan yang bisa dikerjakan bersama antara semua yang tinggal dalam satu lingkungan rumah gitu kan. Itu sih contoh-contoh yang pembiasaan-pembiasaan yang harus kita mulai ubah. Labeling juga. Kadang-kadang kita tanpa sadar melabeli satu gender tertentu dengan satu sifat tertentu. Misalkan kalau laki-laki tidak maskulin berarti tidak dianggap laki-laki. Atau perempuan kalau tidak lemah lembut, tidak feminim berarti tidak dianggap perempuan, benar. Itu juga harus kita sudahi lah sampai di sini. Betul. Nah, mungkin ke selanjutnya ya, mungkin dari untuk Bu Hadiana, Bu Tita dan Bu Sinta sendiri, apa sih dampak dengan tidak adanya kesetaraan gender di masyarakat? Misalnya dalam lingkungan pendidikan, bisa juga seperti lingkungan mahasiswa. Mungkin dari Bu Sinta terlebih dahulu. Ya pastinya kalau tidak ada prinsip dan nilai-nilai itu ya akan terjadi ketimpangan itu. Pasti itu. Salah satunya adanya relasi kuasa dan itu bisa menyebabkan pelecehan dan kekerasan seksual. Itu salah satu dampak yang nyata gitu yang sering terjadi karena perempuan selalu menjadi objek kekerasan dan pelecehan gitu ya. Kemudian tidak adanya keseimbangan gitu ya. Keseimbangan dalam menghasilkan sebuah kreativitas dan inovasi nih. Yang dimana sebenarnya nih ketika mendapatkan sebuah proyek atau mendapatkan sebuah tantangan menghasilkan sesuatu hanya karena dia laki-laki dia saja, tapi karena dia perempuan dia hanya mencatat-catat saja. Padahal yang perempuan ini punya ide, punya pemikiran yang sama. Kenapa nggak berkolaborasi? Sudut pandang mungkin yang memperkaya ya, iya, Bu, betul ya, sekali. Terus kemudian nih yang terjadi ini hampir masyarakat ini nggak hanya sifatnya kampus tertentu, tapi hampir semua di Indonesia. Mungkin kalau seperti teknik gitu ya, rata-rata mahasiswanya harus laki-laki. Mahasiswa perempuannya teknik, kok perempuan masuk teknik gitu ya. Kemudian begitu juga yang manajemen bisnis, kok banyak perempuannya, kok laki-lakinya dikit. Kenapa kita harus berpikir seperti itu lagi? Sudah nggak waktunya berpikir seperti itu lagi. Tapi waktunya adalah memaksimalkan potensi yang kita miliki untuk kebaikan dan kebermanfaatan. Sehingga kita bisa menghasilkan sebuah inovasi, kreativitas, dan kemaslahatan kita untuk orang lain lebih banyak. Dan maka pengembangan potensi yang lainnya juga akan menyebar, menular kebaikan-kebaikan. Jadi tidak melihat karena dia laki-laki atau dia perempuan, seperti itu. Dalam dunia pertemanan, dinamika kelompok misalnya kalau di lingkungan kampus, tidak ada lagi tuh ketika dalam kelompok ada penyebutan. Oh yang perempuan kamu nyatat aja lah, kamu kan ini rapi tulisannya. Tapi nggak hanya dikasih pekerjaan itu. Nanti kalau misalnya banyak perempuan, laki-lakinya sedikit, kamu kan laki-laki, kamu yang angkat-angkat aja. Tidak ada lagi kalimat seperti itu. Itu harus disudahi. Tapi bagaimana kita berkolaborasi ini pentingnya di situ. Nah, kita pengen menanamkan kolaborasi ini gitu. Jadi sudahi pikiran-pikiran yang mungkin menyebabkan ketidaksetaraan. Seperti itu, Pak Win. Dan akhirnya membatasi potensi ya, Bu. Betul sekali. Mungkin dari ada mau menambahkan Bu Tita? Sudah sangat jelas sekali. Karena jujur saya dulu anak teknik di sini, ngerasain ya Bu. Ngerasain gitu kan Bu. Isinya memang sekelas tuh kita perempuan cuma 3 orang dan aja. Akhirnya ketika itu ya lebih mungkin karena ketidakpahaman juga, candaan seksis kan kadang-kadang keluar kan Pak. Karena kami minoritas gitu. Tapi harapannya dengan kesetaraan gender akhirnya ya itu tadi, karena tidak ada objektifikasi lagi terhadap jenis kelamin tertentu khususnya perempuan, maka kekerasan seksual ini bisa kita redam. Iya betul, itu udah pencegahan ya. Kita pengen ada paham tentang kesetaraan gender ini sebenarnya untuk salah satu pencegahan juga ya gitu. Kan akarnya itu karena ada relasi kuasa. Iya, ada relasi kuasa tadi. Nah,
Mungkin untuk Bu Sinta dan Bu Hadiana, bagaimana cara kita bersikap untuk menjaga kondisi masyarakat yang harmonis berdasarkan kesetaraan? Mungkin dari Bu Tita sendiri dulu. Yang jelas saling menghormati dan menghargai setiap manusia tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, dan rasnya. Itu yang prinsipil bersikaplah humanis ya. Itu sih, dan yang jelas saling menjaga. Bagaimana kita ingin diperlakukan, sedemikian pula lah kita memperlakukan orang lain. Betul. Jangan sampai akhirnya tanpa kita sadari kita memberikan label atau merendahkan jenis kelamin tertentu karena tidak sesuai dengan pandangan masyarakat umum tentang gender tersebut. Mungkin Bu Sinta mau. Ya, jelas tadi yang sudah disampaikan Bu Hediana, bahwa kita yang paling utama saling menghormati. Itu penting sekali ya. Menghormati, tidak melihat itu perbedaan suku, agama, dan sebagainya gitu ya. Jadi yang paling penting lagi toleransi, dan yang paling utama juga adalah melihat, mendengar gitu ya, tanpa mendiskriminasi gitu ya. Itu juga salah satu sikap yang harus kita lakukan. Nah, yang mungkin di lingkungan kampus, mungkin rekan-rekan mahasiswa bisa juga menghormati pendapat gitu ya. Menghormati seorang menyampaikan pendapatnya gitu ya. Baik itu mungkin yang menyampaikan laki-laki atau perempuan, kita tidak melihat itu, tapi kita melihat apa yang disampaikan, ide-idenya gitu ya. Kemudian mensupport gitu ya, ketika mungkin rekan kita gitu ya mengalami kesulitan, atau mungkin rekan kita yang memang ingin meraih prestasi tertentu. Nah, kita kan juga harus saling support salah satunya gitu ya. Nah, ini sikap jelas gitu ya dalam kehidupan di realita ya, di lingkungan kita juga, dan juga dalam kehidupan di kampus seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pentingnya kesetaraan gender di lingkungan pendidikan itu sendiri? Mungkin dari Bu Tita. Sebenarnya ini secara tidak langsung udah tersebutkan gitu ya Pak Win ya. Bagaimanapun juga penting sekali supaya tadi kayak pembatasan stigma soal jurusan ya Bu ya, itu nggak ada. Pada dasarnya perlu ada mindset soal kesetaraan ini supaya jangan lagi ada manusia apapun jenis kelaminnya yang akhirnya dibatasi potensinya hanya karena stereotip dan pandangan masyarakat gitu. Dan jangan lagi ada bentuk-bentuk pelemahan, pelecehan dan kekerasan, khususnya kekerasan seksual di dalam lingkungan kampus sendiri akibat adanya ini rasa bahwa salah satu gender lebih rendah daripada gender yang lain. Itu sih, Pak. Dari Bu Sinta mau menambahkan? Iya, jadi saya menambahkan sedikit saja bahwa dengan adanya kesetaraan gender paling tidak sudah meminimalkan gitu ya salah satu upaya pencegahan juga ya terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus gitu ya. Kemudian dengan adanya kesetaraan juga akan meningkatkan produktivitas dan kreativitas gitu ya bagi mahasiswa, bahkan bagi lingkungan dosen juga gitu ya, karena dosen ini kan juga laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi tidak hanya mahasiswanya yang memiliki produktivitas dan bisa berkreativitas, dosennya juga, bahkan staf kependidikan pun juga punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya gitu. Jadi intinya semuanya punya kesempatan yang sama. Nah, mungkin kita ke kampus. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana cara dan upaya yang dilakukan oleh kampus agar lebih inklusif dan responsif terhadap gender. Mungkin dari Bu Tita. Ini saya sebagai warga luar kampus sebenarnya ya. Alumni juga warga. Tapi saya benar. Politeknik sendiri saya mengapresiasi sekali bagaimana
Politeknik Negeri Batam sangat responsif terhadap peraturan perundangan yang berlaku, yang sebenarnya juga bentuk turunan ya. Iya betul. Bu. Jadi bahkan sebelum UU TPKS itu digolkan kemarin 3 Mei 2022, Permendikbudnya sudah keluar. Ya. Kemudian berlanjutlah dengan PMA-nya. Ini sebenarnya bentuk komitmen dari pemerintah untuk mengusahakan lingkungan perkuliahan yang aman. Dan direspon sangat baik oleh Politeknik Negeri Batam dengan dibentuknya tim Satgas PPKS dan adanya SOP. Jadi tinggal bagaimana nilai-nilai ini dibudayakan lagi ya Bu ya. Betul. Supaya ini menjadi value yang dimiliki oleh semua warga kampus. Itu aja sih Pak. Mungkin dari Bu Sinta? Iya, saya sebagai dosen di Politeknik Negeri Batam juga bangga gitu ya, di Politeknik Negeri Batam ini budayanya sangat bagus ya, dan memiliki komitmen yang tinggi dari pihak manajemen sampai pihak dosen, staf sampai ke mahasiswa, sama-sama berkomitmen gitu ya sebenarnya untuk menciptakan kampus yang aman gitu ya. Kemudian sudah ada juga standar operasional prosedur, di mana itu adalah salah satu operasional penanganan sesuai dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah, di situ sebenarnya sudah memberikan kesempatan hak yang sama bagi sivitas, baik itu mahasiswa, dosen, dan staf untuk bisa mengakses SOP tersebut. Dan juga menyediakan hotline layanan gitu ya, pelaporan ketika misalnya nanti warga kampus ini mengalami kekerasan seksual seperti itu. Jadi bisa diakses 24 jam gitu ya, kapan saja. Kemudian semuanya di Politeknik Negeri Batam ini memiliki unit-unit gitu ya, dan proses-proses yang bisa dijalankan gitu ya. Jadi ada struktur organisasi yang mengatur semuanya gitu ya, seperti itu. Jadi di Politeknik Negeri Batam ini sudah semacam terbuka seperti itu ya, untuk kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan, baik itu dosen, staf, dan juga mahasiswa ya, seperti itu. Mungkin kalau boleh diberikan contoh Bu Sinta dan Bu Tita dalam diskriminasi gender di lingkungan kampus. Mungkin dari Bu Sinta terlebih dahulu. Ya, diskriminasi gender dalam lingkungan kampus seperti tadi ya, contoh jurusan-jurusan ya Bu ya, prodi-prodi gitu ya. Atau mungkin tadi seperti dinamika mahasiswa ya, ada diskusi mungkin, ada interaksi pertemanan gitu ya. Terkadang kita tidak sadar bahwa mungkin kita bisa melakukan pelecehan atau kekerasan, atau kita bahkan mendapatkan perlakuan pelecehan dan kekerasan ya karena dari bercandaan itu gitu ya. Dan itu sebenarnya harus hati-hati juga gitu ya. Kemudian salah satunya adalah mungkin saat ini kalau cenderungnya mahasiswa perempuan mungkin jarang menyampaikan pendapat, karena nanti kalau misalnya menyampaikan pendapat kok ini banget gitu ya, itu disudahi lah seperti itu. Terus kemudian tadi kalau misalnya mahasiswa perempuan itu harus sifatnya seperti perempuan, harus lembut, feminis. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa perempuan yang mungkin suaranya kenceng gitu, wah itu kok perempuan kok suaranya kenceng. Hal-hal seperti ini harusnya, pikiran-pikiran seperti ini harus disudahi. Bahkan dalam dinamika kelompok pun ketika menyelesaikan sebuah proyek bersama, ya sama-sama berkontribusi tanpa melihat bahwa dia perempuan jangan kasih kerjaan yang banyak, yang laki-laki yang banyak. Itu juga kasihan yang laki-lakinya juga gitu ya. Jadi dalam menyelesaikan sebuah proyek ya punya porsi yang sama gitu ya. Kemudian punya tanggung jawab yang sama. Ini sebenarnya yang harus kita tekankan nih, seperti itu. Mungkin itu Pak. Mungkin dari Bu Tita sendiri? Sebenarnya kurang dan lebih ya Pak. Kayak mindsetnya, stereotipnya laki-laki itu jadi ketua kelas. Perempuan jadi sekretaris gitu ya. Itu di Ormawa, di kelas juga rata-rata dari dulu kayaknya begitu. Itu kan juga bentuk diskriminasi. Sama, sebenarnya kurang dan lebih lah.
Ya, mungkin pertanyaannya, bagaimana mahasiswa dapat berperan aktif dalam memperjuangkan kesetaraan gender di lingkungan kampus? Mungkin dari Ibu Tita terlebih dahulu. Oke. Ya, mahasiswa ini kan sebenarnya kita harapkan sebagai agen perubahan. Karena bagaimanapun mereka adalah generasi terkini ya Pak ya. Harapannya sih budaya-budaya yang sudah tidak lagi relevan, yang akhirnya mengkerdilkan salah satu gender, ini disudahi dengan pola pikir yang lebih kritis. Dan hal-hal ini juga dibangun dengan diskusi-diskusi bersama supaya pola pikir ini menjadi pola pikir bersama juga gitu. Jangan disimpan sendiri. Itu sih harapannya. Mungkin dari Bu Sinta. Ya, mahasiswa kalian yang mahasiswa dimanapun di seantero ini, mahasiswa Politeknik Negeri Batam khususnya juga, bahwa untuk memperjuangkan kesetaraan ini nggak cukup salah satu laki-laki saja atau perempuan saja, tapi bersama-sama, bahwa Politeknik Negeri Batam ini adalah politeknik yang memang generasi baru yang terbuka gitu ya. Jadi salah satunya mungkin bisa berjuang melalui Ormawa gitu ya. Rekan-rekan yang Ormawa di organisasi kemahasiswaan, kalian juga bisa melakukan memperjuangkan ini, salah satunya nih contohnya. Mungkin anggota mahasiswa yang perempuan tidak selalu harus konsumsi saja karena dia perempuan. Sesekali jadi ketua panitia misalnya ya, itu kan nyata ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang perempuan jangan aja administrasi, sesekali dia bagian humas misalnya. Jadi bisa juga laki-laki menjadi bagian administrasi itu kalau di Ormawa gitu ya. Begitu juga di kelas dalam pembelajaran menyampaikan ide, menjadi ketua, atau mungkin memberikan solusi apapun itu, mau laki-laki, mahasiswa laki-laki atau mahasiswa perempuan punya kesempatan yang sama, itu contoh nyatanya. Dan kalau bisa dalam struktur proporsinya tetap minimal 30% ada perempuan, Mbak. Betul. Karena itu ada dasar teorinya ya, Bu. Betul. Begitu juga dalam ini, poster-poster nih rekan-rekan. Jadi rekan-rekan kalau misalnya bikin kegiatan poster itu ya jangan gambarnya laki-laki saja atau fotonya perempuan saja, tapi dua-duanya ada di situ. Itu salah satu. Berarti bisa nih, karena salah satunya nih misalnya ada poster yang mungkin kalau yang robot harus laki-laki nih kelihatannya, padahal perempuan juga bisa buat robot gitu ya, misalnya seperti itu. Intinya porsinya sama lah ya, karena ada kesempatan dan hak yang sama tadi. Mungkin itu saja mungkin pertanyaannya Bu Sita maupun Bu Tita. Kesimpulan dari kegiatan kita kali ini, bincang-bincang Gensi kali ini adalah kesetaraan gender itu harus terus diperjuangkan, baik itu di Indonesia, khususnya di lingkungan pendidikan, agar tidak ada lagi yang merasa tertinggal dalam hal pendidikan maupun pembangunan di Indonesia. Karena di Indonesia akan menuju masa emasnya, kita bisa sebut masa emasnya di tahun 2045, di mana usia produktif itu sangat banyak dan melimpah, di mana laki-laki maupun perempuan itu dapat berperan aktif dalam pembangunan di Indonesia. Sekian dulu bincang-bincang Getsi kali ini. Terima kasih kepada Bu Tita yang sudah hadir, dan Bu Sinta yang sudah hadir dalam bincang-bincang Getsi kali ini. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.